Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Idul Fitri kemarin orang cukup gempar ya, tapi sebenarnya munculnya belakangan setelah Idul Fitri beberapa waktu setelah Idul Fitri, yakni pelaksanaan sholat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun Indramayu. Ini dilakukan, itu ada seorang wanita di sana yang duduk di barisan depan, dan kemudian belakangan muncul gagasan dari pesantren di sana di Al Zaitun yang ingin agar para wanita itu bisa jadi imam sholat dan sebagainya. Ini ramai, dan orang kemudian mengkait-kaitkan ini dengan keberadaan pesantren Al Zaitun sebagai salah satu kompartemen wilayah atau KW9 ini dari NII. Orang menyebutnya selalu seperti itu. Dan kalau kita ngomongin soal NII ini, tentu saja saya selalu teringat pada sahabat saya, Bung Al Haidar. Assalamualaikum, Bung Al Haidar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih disertasi Anda? Kan Anda sekarang sedang ngambil PhD di UI ya, antropologi. Antropologi apa? Politik atau agama ini yang Anda ambil? Ya, ini antropologi agama, lebih kepada karena ada relasi kuasanya, juga ada antropologi kekuasaan, antropologi politik ya. Ya, dan ini pasti urusannya Anda nggak jauh-jauh ya, soal terorisme, Darul Islam dan sebagainya, begitu ya pasti ya? Iya, selalu itu karena memang kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah itu kan asalnya dari faksi Abdullah Sungkar, kemudian kasus Al Zaitun juga kan asalnya dari NII, KW9, kemudian PKS juga itu kan asalnya juga berasal dari DI ininya apa namanya sumber awalnya. Ya, Kemudian yang lain-lain juga banyak asalnya dari sini gitu, dari ya. sumber-sumber. Jadi variannya banyak sekali ya sebenarnya ya. Ya, jadi ada yang memang berasal langsung, ada yang melepaskan diri seperti kasus Khilafatul Muslimin. Itu sudah melepaskan diri. Kalau MMI, Majelis Mujahidin itu masih tetap berorientasi dengan NII atau DI ya. Kemudian kalau kelompok-kelompok lain juga ya banyak variasinya begitu. Oke. Tapi saya akan mengajak Anda untuk bicara soal KW9 ya, yang ada di Al Zaitun itu, dan apakah memang ajaran-ajaran agama seperti itu, dan kemudian ada apa di balik itu. Tapi saya juga selalu tertarik, Anda selalu menyebut-nyebut soal PKS ya, berkaitannya dengan NII. Bukankah PKS ini urusannya sebenarnya dengan Ikhwanul Muslimin ya di Mesir, sebenarnya gerakan itu lebih pada itu. Nah, kita bahas soal itu nanti satu persatu, Bung Al Haidar. Kita ngomong dengan Al Zaitun dulu deh, yang paling aktual. Ya, kalau Al Zaitun ini memang koneksi langsungnya dengan DI itu sangat kuat karena memang salah satu dari 18 faksi yang ada sekarang ini. Dulu sempat terpecah menjadi 32. Pertama terpecah menjadi 2, kemudian menjadi 14, kemudian pernah menjadi 32. Kemudian ada yang bergabung dan ada juga yang hilang. Ada beberapa faksi yang hilang. Kemudian apa namanya? Ada juga yang masih bertahan. Jadi seperti bintang ini, seperti planet, ada yang dimakan oleh bintang, ada yang galaksinya gitu ya. Ada galaksinya begitu. Jadi dari semua faksi-faksi itu. Jadi ada yang muncul baru begitu ya dan sebagainya. Jadi memang sangat menarik itu melihat apa namanya faksionalisasi dan perpecahan ya, dan integrasi juga. Integrasi juga. Dari kelompok negara Islam Indonesia pasca 62, pasca meninggalnya SM Kartosuwiryo. Jadi banyak gerakan-gerakan ini, ada yang dibawa ke terorisme lah, ada yang dibawa ke separatisme lah, ada yang dibawa ke aliran sesat, ada yang dibawa ke mana-mana, termasuk KW9 ini dibawanya ke aliran sesat. Ada yang apa namanya dijadikan sebagai gerakan palsu ataupun defeksi ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemenangan Partai Golkar dulu, kemudian untuk pemenangan partai-partai yang lain gitu pasca reformasi, kemudian
untuk pengalihan isu supaya pemilu ditunda ataupun apa begitu, itu selalu dipergunakan ini. Jadi NII ini pasca 62 itu tidak pernah benar-benar hilang. Jadi pasca 62 itu bahkan politik Indonesia itu tanpa NII tapi dengan NII. Jadi without NII with NII. Oke, oke, Jadi menarik. ini memang Ya. rumit. Ya, menarik ya. Oke, jadi sebenarnya kalau yang dibilang pure NII-nya Kartosuwiryo itu masih ada nggak sekarang? Yang aslinya masih ada, masih banyak. Yang aslinya masih banyak. Yang palsunya itu kan hanya sekitar 8 faksi ya dari 18 itu. Jadi 10-nya masih yang asli. Ya. Nah, kalau Zaitun ini masuk yang kelompok yang mana? Masuk yang palsu dia. Masuk yang palsu. Di Ya. kelompok Sen Komara termasuk yang palsu juga. Hmm. Kemudian KW9 termasuk yang palsu juga. Kemudian ada beberapa faksi yang lain juga faksi palsu yang memang sudah dilihat bahwa ada beberapa fungsionarisnya ataupun aktivisnya yang memang sangat akrab dengan dunia intelijen. Jadi jaringan intelijen mereka Ya, sangat. ya. Dan, Tapi saya tidak bisa menyebutkan nama lembaganya. Tapi ya, ya. pokoknya ya. Oke, nah kalau kita ngomongin Al Zaitun dan KW9 itu memang erat kaitannya dengan operasi-operasi intelijen. Katakanlah ini mereka ini dikooptasi dan kemudian di-using atau digunakan gitu ya oleh intelijen. Kalau itu clear ya, Bung Al Haidar ya. Ya, itu clear. Itu yang disebut dengan program deteksi yang memang sudah diprogramkan oleh RAND Corporation oleh CIA dulu ketika melatih aparat-aparat keamanan ya Indonesia dulu. Jadi Ya. memang itu sudah merupakan program yang dibuat oleh intelijen CIA ya, kemudian Oke. diadopsi oleh Indonesia. Jadi ini kepentingan global ya, bukan kepentingan lokal saja ya untuk KW9 ini ya. Iya, saya kira memang kepentingan global ya, karena di mana-mana Islam itu perlu didomestikasikan ya, perlu dijinakkan, perlu dilembutkan, perlu diajak serta dalam dalam demokrasi dan sebagainya. Karena pada dasarnya kan mereka menolak demokrasi. Jadi dan beberapa komunitas Islam yang lainnya juga begitu. Di Indonesia memang menolak demokrasi dan resistensi mereka terhadap demokrasi itu lama-kelamaan memang dikikis ya, sehingga misalnya bisa hadir beberapa partai Islam yang cukup signifikan juga gitu. Tapi begitu banyak yang sudah berpartisipasi di dalam demokrasi, malah banyak dari mereka yang kemudian ditangkap ya, seperti partai PDRI ya, seperti Ustadz Farid Ogbah dan sebagai Ustadz Zen ya, Ustadz Anung itu malah ditangkap karena padahal demokrasi adalah boleh dikatakan alat utama yang paling bisa mendomestikasikan gerakan-gerakan pemberontakan, gerakan-gerakan kekerasan. Seperti yang terjadi di Aceh juga ya. GAM itu diberikan demokrasi lokal, yaitu partai lokal. Makanya mereka akhirnya yang tadinya berperangnya secara vertikal dengan negara, kemudian mereka berperang secara horizontal dengan saudara sesama Aceh sendiri, tapi berlainan partai. Tapi lebih dalam ini ya, dalam ranah partai politik, bukan ranah gerakan bersenjata lagi gitu ya. Ya, dalam ranah partai politik. Jadi sudah meninggalkan peluru dan mereka lebih berorientasi kepada kotak suara. Yes, oke. Mari kita fokus ya ke Al Zaitun. Ini orang kan memang banyak bertanya-tanya, ini luar biasa pesantren itu bangunannya megah apa dan sebagainya, dan kemudian seolah-olah tidak tersentuh ya, walaupun berkali-kali membuat semacam kontroversi, tapi aman-aman saja dan juga dianggap ada yang melindungi. Dan yang terbaru itu saya kira soal sholat Idul Fitri kemarin dan juga gagasan tentang imam sholat perempuan dan sebagainya, meskipun ini perdebatan yang berbeda juga saya kira ya.
Dan kemudian hasil penelitian dari tempat kanwil agama setempat menyatakan bahwa nggak ada yang menyimpang pada Al-Zaitun. Tapi sementara orang-orang lain udah mulai geger ini. Sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi di balik manuver-manuver yang dilakukan oleh Al-Zaitun ini? Ya, Departemen Agama kan pasti mengeluarkan pernyataan tersebut karena dia adalah lembaga pemerintah yang cenderung untuk melindungi program-program pemerintah. Dan program defeksi adalah salah satu program pemerintah memang, yaitu untuk mendomestikasikan gerakan-gerakan yang dianggap radikal, dianggap fundamentalis, atau bahkan teroris, begitu ya. Kemudian membuat gerakan defeksi atau gerakan palsu sehingga orang banyak yang terjebak, terjerembab ke dalam gerakan ini seakan-akan mereka sedang benar-benar berjuang untuk mewujudkan negara Islam, sehingga dia akan menghabiskan seluruh hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, tapi pada akhirnya dia tahu bahwa itu tidak benar karena itu hanya dipakai untuk mendirikan pesantren dan kemudian dipakai untuk dana-dana yang lain. Untuk pesantren itu sendiri, dulu pernah kita diskusikan setelah terbitnya buku saya tentang sepak terjang Kawi 9 Al-Zaitun itu tahun 2000 kalau nggak salah saya terbit tulisan itu buku itu. Dan itu memang ada banyak diskusi tentang hal itu oleh beberapa kalangan peneliti dan ilmuwan ya, terutama dari UIN, teman-teman UIN yang melihat bahwa ini adalah program yang sangat jelas dari dunia intelijen yang bernama program defeksi. Jadi program defeksi ini memang sengaja untuk menjerat orang-orang yang masih punya idealisme. Misalnya ada orang punya idealisme khilafah misalnya ya. Kemudian ada organisasi yang memang mengusung idealisme itu ataupun wacana itu, yaitu misalnya HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia betul-betul mengumpulkan orang untuk kemudian memiliki program untuk mewujudkan khilafah itu. Nah, kemudian kalau antusiasme masyarakat untuk masuk ke dalam gerakan itu banyak sekali, gerakan yang asli itu banyak sekali, makanya pemerintah perlu membuat jebakan yang palsu, begitu. Jadi akhirnya masuklah ke ini gitu, ke ke dalam program defeksi yang palsu itu. Sama seperti misalnya kita mau menangkap burung puyuh. Burung puyuh dia kan punya tempat-tempat persembunyiannya sendiri, punya lubang-lubangnya sendiri. Tapi kemudian dibuat perangkap ya yang bentuknya sama seperti sarang aslinya. Tapi yang ini malah terjebak ke situ gitu. Nah, ketika sudah terjebak ke situ, itu harta bendanya kemudian seluruh asetnya itu habis, memang diperas, dihisap habis-habisan sehingga membuat dia jera dan kapok karena akhirnya tidak lagi mau memiliki ide-ide untuk mewujudkan khilafah ataupun negara Islam atau apa saja karena sudah kapok itu. Dan banyak yang dari kasus ini memang yang saya penelitian tentang hal ini sudah lama sekali dan secara intensif dari tahun 91 sampai 98. Dan memang Profesor Parsudi Suparlan pada waktu itu memang selalu menganalisis data-data yang saya kumpulkan kepada beliau dan dilihat bahwa ini adalah program yang menarik, bahwa jangan mengira bahwa ini program ini tidak boleh diluncurkan. Ini boleh katanya. Ini namanya state right atau hak negara. Jadi negara punya hak untuk melindungi ini. Jadi bukan hanya human right ya, ada hak asasi manusia, tapi ada juga hak-hak non sipil ya yang dimiliki oleh negara. Kalau masyarakat sipil kan memiliki hak sipil ya, hak sipil dan politik begitu, ada hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi kalau negara juga dia memiliki haknya sendiri, yaitu untuk melindungi dirinya dari dari kehancuran, dari listing ya. Misalnya ada
ada gerakan-gerakan pemberontakan, ada juga gerakan-gerakan pembusukan dari dalam dan sebagainya. Nah, itu bisa diatasi oleh negara dengan program yang namanya program defeksi itu. Jadi Jadi boleh disebut dan ini ya, ini program resmi dalam tanda ketik program resmi pemerintah itu Al Zaitun itu ya. Kenapa kemudian selalu diproteksi gitu ya? ya, ini program resmi dari pemerintah. Cuman karena memang harus dilakukan oleh intelijen, jadi memang ini menjadi rahasia ya, tidak pernah diekspos gitu. Dan saya kira memang negara Republik Indonesia kalau tidak melakukan program defeksi ini mungkin ya kalau itu dibiarkan alamiah, ya program dakwah dari gerakan-gerakan ini ya pasti akan berhasil menarik seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung NII itu, Negara Islam Indonesia. Nah, tentunya negara ini berusaha mempertahankan ideologi Pancasilanya dengan cara ya membuat program defeksi itu dan kemudian membuat orang jadi kapok gitu. Akhirnya kembali kepada Ibu Pertiwi, kembali kepada Pancasila. Jadi kalau ada sekarang gerakan-gerakan yang dianggap aneh gitu oleh publik ya, oleh kelompok-kelompok keagamaan lain, ide-ide gagasan dari Al Zaitun ini sebenarnya justru dalam rangka dari situ dan melemparkan gagasan itu dan mereka kemudian bisa memetakan ini siapa yang pro, siapa yang kontra dalam hal ini gitu ya. Ya, bisa dilihat siapa yang pro dan kontra. Dan biasanya para intelektual seperti Ustadz Dr. Haikal ya, itu sangat Haikal Hasan itu sangat intelektual dia ya. Dan dia bisa melihat bahwa praktek sholat Id, kemudian nyanyian Yahudi, kemudian apa begitu yang ada di situ itu hanyalah kulit-kulitnya saja. Itu hanyalah ekspresi eksternal saja, ekspresi esoteris saja ya dari gerakan ini gitu. Nah, ini yang aslinya sebenarnya adalah bahwa ada program lain yang lebih besar. Karena program ini sebenarnya cukup besar dan cukup penting untuk dipertahankan oleh negara. Karena apa? Karena ini kan satu negara ya, negara NKRI. Ini dikumpulkan dananya lewat dagang, lewat pajak dan sebagainya. Dan umumnya lewat pajak untuk APBN-nya. Sementara ada satu entitas lain, katakanlah di bawahnya, yang juga mengumpulkan sejenis pajak gitu dan sebagainya, obligasi juga. Itu ada program infak, sedekah, zakat, kan, dan kirot ya, kirot terutama obligasinya kirot. Nah, itu semuanya dikumpulkan dari seluruh warga yang dulu pada tahun 1996 itu berjumlah 14 juta orang. 14 juta orang. Bayangkan kalau satu orang itu kalau di NKRI mereka hanya membayar pajak paling satu orang itu ya tingkat-tingkat buruh mahasiswa itu hanya membayar paling banyak itu bayar pajaknya 1 juta 1 tahun. Kalau di sini malah jangankan per tahun, bahkan dia dananya dikutip per hari, per minggu, dan per bulan. Dan rata-rata per bulan itu bisa sampai dia harus menghabiskan dananya sampai 10 juta. Makanya bagaimana dia mencapai itu, kemudian dia harus menjual seluruh aset-asetnya, menjual seluruh harta-hartanya, kemudian diserahkan sebagai infak, zakat, dan sedekah, dan kirot, terutama kirot. Ya, kirot obligasi ya dalam bentuk emas. Dan kemudian semua ini dikumpulkan untuk Al Zaitun itu. Dan Al Zaitun itu kemudian membagi-bagikannya dengan beberapa oknum-oknum oknum intelijen lah ya yang mengelola program tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ya dunia intelijen walaupun tidak diberikan dana dari negara, dia bisa mengelola sendiri ininya karena ada sumbernya. Ada sumber non budgeter namanya. Sumber non budgeter inilah yang Dan menurut saya sangat ini dengan alasan sangat penting. keagamaan kemudian orang mau melakukan itu semua begitu ya.
Iya, dengan alasan keagamaan semua orang mau melakukannya itu. Sama seperti misalnya kalau di Aceh itu ada pengemis ya, pengemis minta-minta tetap orang akan memberikan uang itu. Kemudian walaupun dia sebenarnya pengemis itu naik Honda Jazz ya. Jadi bahkan yang memberikan infaknya itu kan cuman jalan kaki ataupun naik sepeda ya, atau apa naik becak begitu, nggak punya motor, bahkan nggak punya mobil. Jadi yang disumbangkan itu malah memiliki mobil begitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ada semacam manipulasi ya. Ya. Karena di dalam antropologi agama memang ritual itu, kemudian apa namanya, fetisisme ya, kemudian yang lain-lain itu bisa dimanipulasi memang. Saya kira ini sama kalau di operasi dunia internasional seperti pembentukan ISIS itu ya di sana ya di Timur Tengah itu ya, dan kemudian itu menarik Ya, kelompok-kelompok radikal dari berbagai penjuru dunia masuk ke dalam satu lokasi dan kemudian dalam kata putih dihabisin di situ gitu ya. ya, memang apa namanya, strategi pancing dan jaring ya. Tapi di sini agak berbeda. Kalau di sini tidak diberangus semuanya, tidak dihantam semuanya, dikumpulkan dan kemudian dihisap, dimiskinkan, di apa namanya, di preteli lah, dihabisin hartanya gitu. Jadi dengan sendirinya kalau dia udah dihabisin hartanya itu dia akan mati pelan-pelan dengan sendirinya gitu. Ini bagaimana sebenarnya publik harus menyikapi seperti apa operasi-operasi seperti yang dilakukan oleh Al Zaitun atau KW9 ini? Ya, publik em, harus menyadari bahwa secara ilmiah memang program defeksi itu ada, dan intelijen itu memang sangat eh, penuh kuasanya, dan sangat apa ya, sangat ya sangat dikdaya begitu, dan memiliki banyak hal yang ini. Ya, tergantung negaranya bagaimana begitu. Kalau negaranya memang terus-menerus dikuasai oleh oligarki yang memang melihat potensi umat Islam dari segi uang, potensi umat Islam dari segi apa begitu ya, sehingga umat Islam itu terus-menerus memang diposisikan sebagai lawan dari negara ini. Kemudian umat Islam sendiri secara psikologis pada akhirnya itu akan merasa bahwa dia menjadi oposisi ya, dari pemerintah terus-menerus, dan dia akhirnya mendukung dan mencari-cari cara untuk apa namanya, untuk mengkritik negara yang asli yang dia tinggali ini. Jadi saya kira memang masyarakat itu eh, harus cerdas. Dan saya kira sekarang ini sudah banyak ulasan-ulasan di YouTube saya lihat ya, seperti Guru Gembul itu sudah membahas tentang eh, hal tersebut begitu. Jadi secara sangat boleh dikatakan sangat ilmiah, sangat tepat ya. Jadi ya banyak masyarakat yang sudah mulai melek lah, sudah literate ya, sudah mengetahui dengan program-program ini. Dan saya kira memang negara juga tidak bergeming dalam pengertian bahwa negara tidak terpengaruh dan atau boleh dikatakan cuek saja, karena memang ini adalah program besar sekali, program besar. Oke. Selain Al Ya, Zaitun, apakah ada ya, dalam bentuk yang lain operasi-operasi macam itu? ada. Hmm. Untuk program Islam Jamaah misalnya Hmm. Lemkari ya, dulu Oh, juga ada oh untuk ya ya ya. kehilangan Ya. mereka. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. tidak hanya untuk Al Zaitun saja. Jadi dari masa Ali Murtoko, masa setelahnya itu juga banyak sekali ya. Semuanya tidak pernah melepaskan diri dari program ini. Karena kalau melepaskan diri dari program ini kan program besar ini. Outletnya besar sekali, ada di mana-mana dan cukup besar. Dan ini tidak bisa diambil oleh unit birokrasi keamanan yang lain. Karena ini sudah sangat integral dan sangat ini. Kemudian kita tahu bahwa ada beberapa unit apa namanya, keamanan ya, yang
birokrasi keamanan yang lain ingin merebut gerakan ini seperti membentuk gerakan Mossadegh, gerakan Ghafatar, gerakan Milata Abraham, ya. Ya istilahnya untuk bagi-bagi kue lah, bagi-bagi kue dari dana non budgeter ini yang tidak masuk dalam pajak. Jadi sejauh ini Al Zaitun ini salah satu contoh sukses bagaimana operasi-operasi militer untuk mendeteksi gerakan-gerakan Islam ya di Indonesia ini. Ya, ini bukan operasi militer, tapi ini operasi intelijennya. Operasi intelijen, sorry ya. Ya, memang ya, sangat sukses, sangat sukses. Dan kalaupun ada tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh Syekh Al Zaitun, Panji Gumilang itu juga tidak bermasalah dianggap oleh ini, karena yang mengetahui tentang hal-hal isu-isu tersebut itu kan hanya sedikit dari masyarakat. Sementara mereka yang sudah fanatik sekali itu bahkan tidak percaya dengan isu-isu itu. Mereka tetap tetap percaya dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Syekh Al Zaitun bahwa tahun 2000 akan berdiri negara Islam, akan terjadi kiamat ya. Kiam itu artinya berdiri. Jadi akan berdiri negara Islam. Tapi begitu tidak terwujud tahun 2000, nanti dibilang tahun 2012. Sama seperti film 2012 judulnya, sama juga. Tidak terjadi juga, masih juga percaya. Kemudian dibilang lagi akan terjadi nanti tahun 2020. Tahun 2020 juga tidak gitu. Masih percaya juga. Jadi saya kira ini memang ini psikologi orang-orang jamaah atau pengikut dari aliran-aliran sesat memang begitu. Oke, jadi artinya kalau ada manuver-manuver semacam ini gitu ya, kita kalau bagi yang paham ya mestinya tinggal senyum-senyum saja gitu, nggak usah terlampau direspon berlebihan. Ya, betul. Ya. Tapi saya kira penting untuk kita bicarakan soal ini dalam tataran yang ilmiah, apalagi Anda kan lama ya melakukan, Anda cukup intensif ya melakukan penelitian terhadap Al Zaitun ini ya. Dan itu saya kira bagian dari disertasi Anda juga akan membahas soal Al Zaitun. Ya. Oh, oke. Ya, bagian dari disertasi saya karena itu membahas tentang faksi-faksinya ya. Ada yang faksi palsu, ada yang faksi asli gitu. Faksi asli memang tidak bisa berkembang itu karena dia tidak ekspresif pragmatik dalam istilah Victor Turner ya. Karena ini sebagai gerakan millenarian, dia terbatas menjadi sangat sangat terkungkung ya, sangat ya tipe-tipe organisasi millenarian itu ada yang seremonial, eklesiastikal, pseudo birokratik ya. Banyak dari faksi-faksi negara Islam Indonesia itu yang ada yang pseudo birokratik, ada yang seremonial, ada yang eklesiastikal. Nggak ada satupun dari faksi itu yang ekspresif pragmatik. Ya, hanya KW9 yang ekspresif pragmatik. Dan itu dilakukan ekspresif pragmatik itu ada palsu, gerakan palsu ya. Ya, yang dia berani ekspresif pragmatik itu berani jor-joran, berani terang-terangan, berani terbuka, berani menculik orang, berani menghijrahkan orang, suruh nginap dan sebagainya, itu yang disebut dengan menculik ya. Kemudian ya berani ini tampil begitu dan sebagainya, itu karena memang dilindungi oleh birokrat keamanan ya. Yes, oke. Dalam maksudnya adalah oknum-oknum intelijen. Yes, oke. Baik, Bung Al Haidar, kita tunggu ya. Anda disertasi Anda mesti segera selesai. Dan nanti bisa Insya Allah ya. Jatuh rujukan gerakan-gerakan intelijen, gerakan-gerakan terutama operasi-operasi intelijen dan gerakan negara Islam Indonesia ya. Makasih, Bung Al Haidar. Sampai ketemu lagi nanti kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.